Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini TSP Alhamdulillah selalu mendapat kesempatan untuk dapat berbicara langsung dengan Bapak Konjen. Terima kasih banyak Bapak waktunya buat kami. Dan di acara Kopek Istanbul 2021 itu sebetulnya ajang pameran apa Pak? Karena mungkin banyak banget orang-orang di luar sana yang kurang paham. Betul. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan bahwa ini merupakan suatu kesempatan pertama kali Indonesia aktif dan berpartisipasi dalam Copex 2021 di Istanbul. Dan ini event yang sangat penting bagi kami. Ada beberapa target yang ingin kami lakukan. Yang pertama adalah melakukan ekspansi produk-produk kopi Indonesia di Turki. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah produser 5 terbesar di dunia kopi. Dan kita ranking keempat setelah Brazil, Venezuela, Vietnam, Indonesia. Nah, tetapi sayangnya produk kopi Indonesia di Turki masih relatif kecil dibandingkan dengan produk-produk kopi dari negara-negara tersebut. Untuk itu, Expo ini merupakan ajang untuk mempromosikan produk-produk kopi kita. Target utamanya adalah satu, untuk memperkenalkan kopi Indonesia di Turki. Karena selama ini orang Turki lebih mengetahui Indonesia sebagai penghasil teh daripada penghasil kopi. Yang kedua, memanfaatkan peluang pasar yang besar di Turki. Kita pahami bahwa sekarang generasi milenial Turki sudah beranjak seleranya minum kopi. Dari Turkish coffee yang tradisional menjadi kopi-kopi yang bersifat specialty. Ini kita harus manfaatkan betul peluang-peluang bisnis yang ada. Berikutnya kita juga sedang memanfaatkan sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini ada sedikit kegagalan dari produser kopi yang menjadi mitra Turki seperti negara-negara di Amerika Latin karena kegagalan panen atau ada bencana. Nah, tentunya ada shortage, ada kekurangan supply. Sedangkan demand di Turki tinggi. Untuk itu kita harus masuk sekarang. Dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Sudah terjadi transaksi bisnis yang signifikan. Mereka sangat tertarik kopi Indonesia. Karena memang kita promosikan 2 jenis kopi di Indonesia. Yang pertama di Turki, yaitu specialty coffee. Yang kedua, commercial grade coffee. Kalau commercial grade coffee kita untuk mensuplai kebutuhan Turki untuk bahan baku dari Turkish coffee. Tapi specialty coffee ini mereka sesuatu yang baru. Kenapa baru? Mereka mengira kalau di Indonesia itu kopinya specialty satu rasa saja. Seperti Brazil, Vietnam, Venezuela. Karena mereka berpikir Indonesia itu satu daratan. Seperti di Brazil, dari daratan ujung ke ujung rasanya sama. Kopi Brazil yang coklat, rasa coklat seperti itu. Tapi di Indonesia karena daerah vulkanik dan terdiri dari 18.000 pulau, setiap pulau mempunyai cita rasa kopi yang berbeda. Kopi Jawa Barat, kopi Gayo, kopi Jawa, kopi Bali berbeda. Dan itu mereka sangat terkejut melihat itu dan mereka antusias untuk mencoba kopi kita dan terjadi transaksi yang cukup menyenangkan sesuai dengan target untuk ekspor kopi di Turki. Sejauh penilaian Bapak nih selama kita pameran 2 hari ini, bagaimana antusias dari para pengunjung dan pengusaha yang datang ke counternya Indonesia Pak? Kalau kita lihat mereka sampai mengantri untuk melakukan transaksi dan mencicipi kopi. Ini sejak dari hari pertama sampai sore. Dan hari ini juga dari pagi sampai sore. Bahkan saya secara pribadi pun langsung dihubungi oleh para pemain besar kopi. Seperti Ahmed Kahveci, terus Coach JTP. Ingin bertemu langsung ownernya. Dan mereka tertarik terhadap kopi kita. Tinggal kita matangkan di business to business matching. Betul, Pak. Dan insya Allah nanti akan ada hasil yang bagus lah. Dari hasil
ekspedisi ini. Pesannya Bapak nih untuk para pengusaha yang berada di Indonesia harus seperti apa nih biar kita bisa go internasional? Yang pertama, harus mengenal karakteristik market. Yang kedua, harus mengenal selera market. Karena setiap negara mempunyai karakter dan seleranya masing-masing. Yang ketiga, selain harga tentu yang kompetitif, juga harus networking dengan para pengusaha dari dari negara yang akan kita tuju. Dan untuk itu Indonesia, khususnya perwakilan RI di Turki dan khususnya lagi KJRI Istanbul, lebih memberdayakan para Indonesia diaspora yang tertarik berbisnis di Turki. Mereka lah yang sebagai katalisator dan bridging untuk mengkomunikasikan bisnis dan peluang apa yang bisa dilakukan di Turki. Sehingga diharapkan dari hulu ke hilir, rangkaian supply chain maupun marketnya dikuasai oleh kita. Alhamdulillah, insya Allah Bapak. Nah sekarang satu lagi Pak terakhir, harapan Bapak nih karena Bapak tadi bilang bahwa ini adalah kesempatan pertama kali kita ikut ajang nih, harapan yang Bapak inginkan untuk dicapai ini seperti apa Pak? Harapan akhir tentunya kita bisa melakukan penetrasi pasar kopi di Turki. Alhamdulillah, insya Allah. Dan diharapkan negara-negara yang menjadi mitra tradisional Turki untuk kopi ya bisa sedikit tergeser oleh Indonesia lah. Amin. Insya Karena Allah. kita memiliki modalitas yang banyak soal kopi. Dan kualitas memang lebih bagus. Kualitas kan, Pak? lebih bagus. Insya Allah, kayaknya dengan usaha kerasnya dari Bapak Konjen kita, Bapak Imam Masari, kayaknya harapan itu sudah mulai ada sedikit tercapai ya Pak. Insya Allah. Insya Allah sudah mulai tercapai sedikit-sedikit, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas peran diaspora ekonomi. Kita sebut ada diaspora ekonomi yang mempunyai usaha di Turki sebagai bridging dengan para produser kopi UMKM kita di tanah air untuk memasarkan barang-barangnya, produk-produknya ke Turki. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya dan Sama-sama. sukses terus buat Bapak. Terima Dan selalu kasih. jaga kesehatan Pak. Amin, Selalu sehat. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Permisi. Terima kasih. Distinguished guests, ladies and gentlemen, fellow Indonesian participants to the COFEX Istanbul 2021. Thank you for your attention and interest in Indonesian coffee since the Ottoman Empire. Bali oldukça turistik bir mekan. Bu yüzden herkes biliyor. Aceh'de Osmanlı zamanından beri bilinen bir tarihi mekan. What are the similarities? Coffee by you Yeşil kahveden içime kadar süreçteki to the roaster. Until the coffee ready for export, it may guarantee the safe of our life. Enlerinize kahvelerini tanıtmadan önce isterseniz size bu sürecin nasıl işlediğiyle alakalı bir video izletelim. My name is Dr. Antario. I'm the Secretary Director General of Estate Crop, Minister of Agriculture, Republic Indonesia. And I'm very happy today to inform you how the important coffee in Indonesia. Coffee is our life. Coffee can save our life and save the climate and also our environment. Have a look at this. I'll talk to you how the important coffee is related to the climate change. So climate change is very important. The one of the important things for the world. Save the world from the climate change. If you look at numbers of countries,
now a big problem due to the climate change. We grow the coffee, variety of coffee. Arabica, mostly in uphill area, above 1,000 above sea level, and then Robusta between 500 to 1,000 meters above sea level, and then Liberica in lowland. So Arabica is growing mostly in the north. TST, apa kabarnya semua? Sekarang saya lagi ada di stan Indonesia dan saya sedang berbincang-bincang. Ternyata aduh, seneng banget. Ternyata ayah ke Jawa Barat gitu ya. Maaf aja, saya akan sedikit berbicara Sunda Indonesia. Jadi punten ya. Jadi agak seneng gitu saya ketemu dengan orang-orang Jawa Barat. Jadi Sundana keluar tapi teh.